Tentu kita sudah tahu, apalagi generasi-generasi muda sekarang yang berada di lingkungan saya lihat teman-teman saya tuh kritis semuanya. Menentukan seseorang itu menjadi pemimpin itu adalah hal yang memang sulit, bimbang, di mana kita harus memilih untuk yang memang membawa perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast Suranua, Suara Rakyat Panua. Ruang diskusi anak muda yang peduli masa depan daerah tercinta. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, khususnya menjelang momentum demokrasi, yaitu harapan pemilih pemula terhadap demokrasi Pohuwato. Telah hadir bersama kita dua pelajar inspiratif dari SMA Negeri 1 Marisa dan MAN 1 Pohuwato. Mungkin pertama kita bisa kenalan dulu nih, nama dan prestasinya apa saja di sekolah. Halo teman pemilih, perkenalkan nama saya Maulizar Muhammad. Untuk sehari-harinya biasa disapa Deden. Saat ini saya sedang menempuh studi di SMA Negeri 1 Marisa dan saya menjabat sebagai ketua OSIS di SMA Negeri 1 Marisa. Dan prestasi saya sendiri sejak masuk di SMA Negeri 1 Marisa, pada tahun 2024 saya mendapatkan surat tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai Green Ambassador pada program Green Youth Movement. Pada saat itu menterinya Ibu Siti Nurbaya Bakar. Dan juga saya sempat menjadi delegasi SMA Negeri 1 Marisa untuk lomba Olimpiade Sains Nasional tingkat Provinsi Gorontalo. Dan saya juga sempat menjadi perwakilan kuartir cabang Pohuwato bersama Kak Adam di kegiatan Peransaka tingkat nasional yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Limboto, Provinsi Gorontalo pada tahun 2025 kemarin. Terima kasih. Selanjutnya Kak Adam. Baik, hai teman pemilih. Perkenalkan nama saya Adam Sayakulu, saya Ketua OSIS dari MAN 1 Pohuwato. Saya biasa disapa dengan panggilan Adam. Prestasi saya itu pada tahun 2025 di MAN 1 Pohuwato, saya mengikuti ajang Arunika di MAN Insan Cendekia. Dan juga pada tahun 2025 yang sama, saya mengikuti lomba Olimpiade Madrasah Indonesia sampai ke tingkat provinsi. Saya menjuarai juara 2 bidang kimia di kabupaten dan juara 3 bidang kimia di provinsi. Lanjut saya itu mengikuti ajang yaitu kepramukaan di Bongohulawa Limboto sama dengan Kak Murijar, perwakilan dari Kuarcap Pohuwato di Peransaka Nasional Bongohulawa Limboto. Jadi saat ini menjabat dua-duanya ketua OSIS. Iya, sebagai ketua OSIS. Dengan prestasinya yang luar biasa juga ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Tapi ada yang saya mungkin teman-teman pemilih juga agak kurang paham ya dengan istilah-istilah yang lain yang mungkin yang sempat disebutkan tadi. Arunika itu Arunika itu ajang remaja untuk Indonesia gitu. Itu di tahun 2025. Oke, baik. Jadi baru-baru ini ya? Iya. Tahun kemarin ya? Iya. Oke. Mungkin kita bisa applause dulu untuk teman-teman prestasi kita ya. Luar biasa sekali. Oke, jadi selain prestasi yang sudah diraih sebelumnya gitu, saat ini organisasi apa saja yang sudah pernah ditekuni atau yang saat ini ada di sekolah dari SMA 1 Marisa sama SMA Negeri MAN 1 Pohuwato ya? Iya. Mungkin dari saya, kalau untuk saat ini di SMA Negeri 1 Marisa, kita punya 11 ekstrakurikuler yang aktif. Dan saya sendiri tergabung di dua. Saya sebagai ketua OSIS dan juga menjabat sebagai anggota di Dewan Ambalan Pramuka SMA Negeri 1 Marisa. Jadi untuk saya sendiri sekarang cuma di dua. Tidak banyak-banyak lagi karena tugas sebagai ketua OSIS itu sudah mencakup seluruh organisasi ekstrakurikuler. Karena OSIS itu kan sebagai organisasi intrasekolah itu merupakan wadah tertinggi organisasi yang ada dalam satu satuan pendidikan. Jadi kami yang menaungi seluruh organisasi ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Ya, jadi seperti itu. Kalau dari saya pribadi di MAN 1 Pohuwato itu ada 8 organisasi. Ada organisasi intra dan organisasi ekstra. Organisasi intra itu ada OSIS sendiri, organisasi intra sekolah, dan organisasi ekstra itu ada pramuka, PIKR, PMR, ada PKS, ada instrumen, dan masih banyak lagi kalau memang
pengen tahu, datang ke Man 1 Pohuwato gitu. Banyak Jadi juga ya. banyak juga. Saya tergabung di 4 organisasi di Man 1 Pohuwato. Ya, ada organisasi OSIS, ada saya tergabung multimedia, ada Pramuka, sama juga PKS yang akan melakukan diklat pada minggu ini. Minggu ini di hari apa? Di kurang tepat, tapi sepengetahuan saya tepatnya di hari Jumat kalau nggak salah gitu. Oke. Mungkin kita bisa applause lagi untuk organisasi yang ada, semoga semakin berkembang. Amin, amin, Semakin amin. banyak juga yang minat Iya. untuk ikut organisasi ya. Iya. Untuk perkembangan diri ya, untuk mengembangkan diri Iya. kita Ya, lebih berprestasi gitu. Iya. Oke. Jadi mungkin ini kita masuk ya ke langsung saja pertanyaan ini karena kita mengusung topik tentang harapan pemilih pemula terhadap demokrasi Pohuwato. Sebelum kita masuk nih, apakah Kakak Deden sama Kakak Adam punya pengetahuan nggak KPU itu apa, pemilihan itu apa, gitu? Dan yang Kakak tahu tentang ini apa? TPS gitu. Hmm, Tempat. tempat pemungutan suara. Ah, iya. Oke, dari saya. Oke, kalau dari saya itu KPU sama pemilihan itu merupakan kalau KPU itu sendiri lembaga yang menyelenggarakan pemilihan, kurang lebih seperti itu ya, Kak? Hmm. Iya, KPU. Kalau pemilihan itu proses berlangsungnya demokrasi. Karena Indonesia ini kan merupakan negara demokrasi. Negara demokrasi. Kalau demokrasi itu sendiri definisinya kan kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Kalau misal pemimpin-pemimpin sekarang bilang kita dari rakyat untuk rakyat. Nah, karena itu konsep dasar dari demokrasi itu sendiri. Kita juga sebagai ketua OSIS terpilih melalui sistem demokrasi. Di sekolah itu kami dipilih oleh siswa-siswa secara langsung dan prosesnya kurang lebih sama, Kak. Kayak pemilihan kepala daerah, pemilihan DPR, prosesnya kurang lebih sama, Kak. Kita masuk ke TPS, coblos, dan dihitung suara, dan akhirnya ditentukan siapa yang bakal terpilih nantinya. Ketua OSIS. Iya, iya. Jadi itu kayak simulasi kecilnya Kak di sekolah. Kami sudah melaksanakannya. Kalau TPS itu tempat pemungutan suara, itu tempat di mana proses demokrasi berlangsung. Karena dari TPS itu sendiri kita menentukan arah daerah kita ini kemana, arah bangsa kita ini kemana. Dan hasil-hasil dari TPS itu kan yang diserahkan ke KPU. Dan akhirnya direkapitulasi dan dihitung dari daerah ini kandidat siapa yang menang, dari daerah ini pasangan siapa yang menang. Dan nantinya itu akan disatukan semuanya dan ditetapkan siapa yang terpilih dari pemilihan yang sedang berlangsung. Kalau Baik. sepengetahuan saya seperti itu, Kak. Oke, kalau dari Kak Adam sendiri? dari saya pribadi terkait KPU dan pemilihan. KPU itu sendiri seperti yang katakan oleh Kak Deden itu adalah lembaga untuk Komisi Pemilihan Umum. Di Komisi Pemilihan Umum itu di situ adalah mereka itu mengawasi jalannya dari demokrasi yang terjadi. Jadi KPU itu adalah lembaga yang memang mengawasi hal-hal begitu seperti pemilihan yang demokrasi atau apapun itu menurut saya pribadi begitu. Mungkin sedikit ini ya, kasih bukan klarifikasi aja, mungkin sedikit meluruskan. Ya. Kalau untuk mengawasi itu ada Iya, astagfirullah, dapat lupa ini. Tapi nggak apa-apa. Ini Ulang. untuk pelajaran juga untuk informasi kepada teman-teman Hmm. pemilih kan masih pemilih pemula juga. Iya. Ada banyak mungkin informasi yang belum didapat gitu, yang masih awam gitu untuk teman-teman juga gitu. Jadi kalau untuk pengawas itu ada Badannya sendiri. Badannya Iya. sendiri. Bawaslu. Bawaslu. Badan pengawas Badan pemilu. pengawasan Iya pemilu. benar. Badan pengawas Pemilu. Kalau untuk KPU dia berdiri sendiri ya. Oh. Jadi dia bukan yang mengawasi, itu ada lembaganya sendiri. Hmm. Oke, mungkin kita bisa lanjut ya, supaya Ya. nggak terlalu terpotong. Oke. Ya, jadi seperti yang dijelaskan tadi, kata kakak memang berdiri sendiri untuk yang mengawasi itu memang sudah ada itu Bawaslu. Jadi menurut saya itu pribadi untuk Komisi Pemilihan Umum itu lembaga yang terjadinya tempat di mana pemilihan itu terjadi, Yang gitu. menyelenggarakan. Yang menyelenggarakan proses pemilihan tersebut, gitu. Dari untuk saya untuk TPS itu mungkin tempat di mana melahirkan pemimpin-pemimpin yang memang menuju contohnya Indonesia Emas. Disitulah hasil dari Indonesia Emas itu terjadi. Dari pemungutan suara itu, dari TPS itu terjadi. Gitu. Memilih pemimpin itu mungkin dari TPS itu. Bagaimana daerah kita, bagaimana bangsa kita ke depannya seperti yang dikatakan oleh Kak Deden, itu dari berlangsungnya di TPS, gitu, menurut saya. Oke, jadi luar biasa juga ya pandangannya tentang KPU sudah ada pandangan-pandangannya gitu awal-awalnya gitu. Oke, jadi kita masuk ke yang pertanyaan kedua saya mungkin menentukan suara nih.
suara ya saat kita berada di bilik suara. Mungkin ada teman-teman pemilih pemula mungkin bingung, ini orangnya siapa nih saya nggak Ah, gimana nih saya mau milihnya gitu. Gak ini kan dengan orang mungkin ini baru pertama kali kita lihat. Gimana sih menurut teman-teman yang akan jadi pemilih pemula nih ya? eh, Saat menentukan suara yang tepat untuk dicoblos gitu di dalam bilik suara. Mungkin dari Kak Deden sendiri. Oke, kalau dari saya caranya ya Kak, Iya. menentukan siapa yang bakal kita pilih nanti. Iya. Oh, Menurut Kak Deden, Hmm. kalau sebagai Kak Deden akan jadi pemilih nanti, bagaimana cara Kak Deden sih menentukan suara dalam saat untuk pemilihan nanti di Oh bilik iya. suara? Gitu. Kalau dari saya tentu itu pentingnya edukasi Kak. Pentingnya kita membaca, pentingnya literasi juga agar kita tahu kira-kira di daerah kita ini kandidatnya siapa saja sih. Apakah dia petahana yang sudah pernah menjabat sebelumnya ataukah orang baru. Terus kita cari juga track recordnya, rekam jejaknya. Kira-kira sebelumnya dia ini sebagai apa atau mungkin dia di daerah lain dan masuk ke daerah kita. Kalau misal dia seperti itu kita lihat dia di daerah sebelumnya apa-apa yang sudah dia berikan dan nantinya kalau di Pohuwato, contohnya dia mau jadi Pohuwato nih, apa yang dia bawa untuk daerah kita karena Pohuwato ini kan salah satu daerah yang paling kaya di Provinsi Gorontalo. Nah, bagaimana cara mereka untuk memanfaatkan itu agar Pohuwato ini ke depannya bisa lebih maju. Nah, kalau dari saya itu kesimpulannya kita lihat track recordnya Kak. Kira-kira dia ini berdampak baik atau tidak untuk daerah kita atau apa yang sudah dia lakukan sebelumnya dan apa saja visi misi yang dia bawa untuk daerah kita tercinta ini. Karena kalau kita asal milih karena kalau kita tidak search dulu kira-kira dia ini siapa, tentu pasti kita bakal asal pilih atau bahkan ada teman-teman yang bakal bersifat apatis, golput, dan tidak peduli akan hal itu. Nah, itu pentingnya literasi, Kak. Kalau dari saya, lihat track recordnya, lihat rekam jejaknya. Kira-kira dia ini baik atau tidak? Kira-kira dampaknya apa ketika kita memilih dia ini? Gimana? Visi-misinya juga. Iya, kalau dari saya seperti itu, Kak. Oke. Kalau dari Kak Adam? Baik, dari saya pribadi karena memang saya di lingkungan yang memang suka berpolitik, suka membahas hal-hal seperti itu, apalagi yang terkait money politik. Itu menentukan pemimpin itu agar memang kita tahu ini mau di mana, arahnya kemana, sesuai visi misi atau apa yang ditawarkan oleh pemimpin tersebut. Jadi kita benah baik-baik apa yang berguna untuk pemimpin ini, kenapa dia mau memimpin, apa kelebihan dari pemimpin ini kita lihat. Pemimpin ini apa dengan paslon-paslon, apakah dia lebih kaya, lebih banyak uang kah, atau dia lebih terkenal, tidak kan? Kita lihat memang yang membawa perubahan untuk kedepannya. Menurut saya menentukan seorang itu memang susah, tapi lebih susah lagi kalau hanya menerima uangnya namun tidak memilih orangnya begitu. Gitu. Ya, Jadi benar juga sih ya teman-teman pemilih. Hati-hati ya. Terus untuk selanjutnya nih, saat kita memilih kan kita kadang kala itu ada informasi-informasi saat kita menggali nih track recordnya atau informasi soal kandidat yang akan kita pilih nanti, kan ada beberapa mungkin yang hoax, yang nggak benar Iya. informasinya. Bagaimana cara Kak Deden sama Kak Adam dalam menyikapi itu? Dari saya. Oke, dari saya. Kalau dari saya tentu kita sebagai Gen Z ya Kak, sebagai generasi muda tentu sudah paham akan teknologi, sudah melek lah istilahnya, sudah melek akan teknologi. Tentu kita sudah tahu, apalagi generasi-generasi muda sekarang yang berada di lingkungan saya lihat teman-teman saya tuh pada kritis semuanya. Jadi kayaknya untuk generasinya kita nih agak susah untuk termakan hoax. Tapi kita tidak bisa berpatokan dalam satu lingkungan saja. Dan saran saya untuk teman-teman semuanya agar kita tidak gampang termakan hoax, kita sharing dulu. Kita saring sebelum kita men-sharing. Kita saring dulu apakah informasi ini benar. Kalau misal biasanya informasinya itu menjatuhkan, oh ini buzzer, Kak. Biasa kan istilahnya tuh Kak buzzer. Nah, kalau misal informasi atau narasinya ini sudah menjatuhkan salah satu pihak, oh udah pasti ini buzzer, pasti bisa termasuk terindikasi hoax, jadi seperti itu. Jadi kita cari dulu apakah ini beritanya dari sumber resmi atau tidak, beritanya memberitakan tentang apa. Kalau misal dia sudah memberitakan terkait hal-hal pribadi atau hal-hal yang sebelumnya tidak pernah terkuat, bisa saja itu hoax, Kak. Karena apalagi kalau misal di berita itu tidak mencantumkan informasi resmi atau asal beritanya dari mana, itu bisa saja kita tuntut atau bahkan itu bisa masuk ke ranah hukum, Kak. Iya, pencemaran nama baik. Dan kesimpulannya itu sekali lagi kita saring sebelum sharing. Kita cari tahu ini beritanya dari sumber mana, beritanya benar atau tidak. Terima kasih. Sumbernya harus Iya, jelas, harus valid, harus dari sumber yang valid. Iya. jelas dan valid. Oke. Selanjutnya untuk Kak Adam sendiri, baik, kalau dari saya pribadi mungkin kurang lebih sama dengan Kak Muhrijar atau Kak Deden, itu lebih ke saring dulu sebelum kita sharing.
Namun dalam memilih pemimpin juga agar tidak termakan hoax, kita mungkin lebih lihat track recordnya juga, rekam jejaknya orangnya seperti apa begitu. Bahkan orangnya itu kan ada yang mencalonkan diri, ada lawan calon dan bakal calon. Di situ mungkin ada memang ketidaksukaan atau apa, mungkin hoax menyebar. Jadi memang kita harus pahami juga orang yang mau kita pilih, jangan asal memilih, lihat dulu track record dan juga rekam jejaknya begitu agar tidak termakan akan hoax. Apalagi Gen Z sekarang yang kata Kang Rizal sudah melek akan teknologi dan media sosial. Mungkin lebih diperdalam lagi dalam situs resmi sesuai dengan penjelasan atau yang ada saat ini, jangan termakan oleh hoax. Apalagi teman-teman Gen Z yang sepantaran dengan kami, jangan asal langsung percaya akan berita, narasi ataupun hal-hal yang memang berbau hoax tersebut. Dari saya pribadi begitu. Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara soal ini ya, Gen Z seperti Ya. yang disebutkan tadi. Ini apa sih harapan dari Kak Deden sama Kak Adam untuk pemilih Gen Z sendiri untuk di Kabupaten Pohuwatu? Mungkin dari ini dulu. Dari Ya. saya, baik, terima kasih. Mungkin dari saya pribadi agar teman-teman bisa memilih dengan baik, jangan sampai kalian golput, karena memilih seseorang pemimpin itu akan berdampak untuk kedepannya. Mau menuju Indonesia emas itu kita harus mampu memilih atau memilah orang-orang yang berkualitas untuk masa depan. Jangan sampai golput, harapan saya kepada teman-teman Gen Z, dan saring sebelum sharing gitu. Oke, selanjutnya untuk Kak Deden sendiri. Oke, kalau saran saya untuk teman-teman Gen Z yang bakal jadi pemilih pemula nanti ya di tahun 2029, karena yang satu saya mau berikan kepada teman-teman pemahaman, yaitu kalau bukan kita siapa lagi, karena di masa depan yang tentu akan menjalankan sistem di negara ini adalah kita. Jadi dari usia yang masih sedini ini kita harus sudah tahu kira-kira langkah yang kita berikan atau suara yang kita berikan nantinya ini apa dampaknya untuk negara kita. Jadi saya harap kepada teman-teman semua untuk sadar akan hal ini. Jangan cuma melakukan hal-hal yang tidak penting saja. Tentu kan apalagi zaman sekarang pergaulannya sudah semakin marak terjadi yang kita ketahui saat ini, apa saja masalah-masalah yang ada di remaja. Saya harap teman-teman dapat menjadi orang yang bijak dalam menentukan masa depan, apalagi dalam proses demokrasi Indonesia. Teman-teman itu sangat berpengaruh, terutama suara-suara generasi muda, karena menurut data yang pernah saya baca di Kabupaten Pohuwatu itu sendiri, sekitar 50% lebih pemilihnya itu antara Gen milenial dan juga Gen Z. Jadi dari data yang sudah ada, tentunya suara dari kita generasi muda ini sangat berpengaruh, sangat penting untuk kelangsungan daerah kita tercinta. Jadi saran saya kepada teman-teman, marilah kita sama-sama melek akan hal ini. Jangan sampai terlena, jangan sampai bersikap apatis, atau bahkan sampai tidak menggunakan hak pilihnya, sampai tidak menggunakan hak suaranya untuk memilih. Dan untuk teman-teman semuanya, sampai berjumpa nanti di tahun 2029. Semoga suara yang kita berikan nanti dapat berdampak untuk daerah kita tercinta ini. Terima kasih. Oke, baik. Jadi untuk pesan dan sarannya dan juga harapannya ya untuk di pemilihan mendatang di tahun 2029 itu semoga bisa ini juga dipahami juga untuk teman-teman pemilih pemula ya, yang mungkin sepantaran dengan kakak-kakak ini ya. Jadi kita harapnya semoga pemilihan yang akan datang itu akan berjalan dengan baik dan harus semoga pemimpin yang akan datang juga akan lebih baik lagi dari yang datang sebelumnya gitu. Tahun ini ya. Iya. Oke. Jadi sebelum kita tutup, saya mau berterima kasih kepada Kak Deden sama Kak Adam karena sudah memberikan partisipasinya, pandangannya yang sangat luar biasa. Mungkin semoga inspirasi gitu ya untuk teman-teman pemilih pemula dan teman-teman remaja yang atau nanti ya akan memilih untuk yang akan datang. Oke teman pemilih, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Untuk itu saya pamit undur diri dan juga teman-teman sekalian juga mau pamit undur diri. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan Amin. Saya Eci, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.